besar. Kenapa? Karena Ramadan itu selalu membawa energizer, selalu membawa energi tambahan. Yang kalau di luar Ramadan, kalau pagi kita selalu ngemil makan dan tidak kuat kalau nggak makan di luar Ramadan, tapi di tengah Ramadan kita masih mampu, bahkan sambil bekerja itu loh masih mampu. Berarti itu barokah Ramadan di situ. Nah, manfaatkan ini untuk membiasakan diri. Saya benar-benar berharap, ibaratnya gini ya, saya mengajak istri anak untuk khataman, yang belum khatam ayo khatamkan, jangan merasa banyak. Saya pengen gini loh Zaud, nanti di akhirat itu saya pengen ngajak bareng sama sampean di surga itu serius itu. Jadi sudahlah, kalau persoalan dunia ya biarkan mereka berjumpalitan di atas sana saling berebut kuasa. Mereka benar-benar lupa bahwa selain kekuasaan itu terbatas, umur mereka juga terbatas. Ya, sekuasa apapun jenderal, sekuasa apapun presiden, sekuasa apapun raja, panglima, kaisar, dia dibatasi mati. Tapi kok ya dari zaman ke zaman tidak kunjung sadar mereka tetap bertikai, bertengkar, bermusuhan karena kuasa. Seolah-olah kuasa yang akan mengekalkan dan membahagiakannya. Padahal hampir seluruh raja itu hari-harinya hanya sibuk dan sedih karena dia selalu waspada untuk mempertahankan kekuasaannya. Sampean dan saya jangan ikut-ikutan begitu. Ayolah memanfaatkan Ramadan ini untuk itu tadi, Pak Subur, memanfaatkan sebanyak mungkin, terutama tengah malam ya, sampean pakai untuk tahajud. Serius ini. Apapun kondisi persoalan kita lah, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan keluarga, itu tidak ada apa-apanya dibanding persoalan ketika sampean kehilangan kesempatan untuk mendapatkan barokahnya Ramadan. Misalnya ya, sampean ini kalau besok nggak jual sesuatu barang A misalnya, maka sampean akan kehilangan uang 100 juta, kehilangan kesempatan dapat laba 2M misalnya. Loh, sampean kehilangan laba 2M itu tidak ada apa-apanya kalau dibanding kehilangan laba tidak memanfaatkan Ramadan untuk mencari berkah Ramadan. Sayangnya lambe saya kayak gini Mas Agus, itu lambe gedabus di mata orang. Kenapa? Karena belum kelihatan yang dimaksud dengan barokah Ramadan, kan nggak kelihatan sekarang. Uang 100 juta 2M kan kelihatan sekarang, enaknya juga kelihatan, kerasa gitu. Nah, kalau yang saya janjikan, sebenarnya bukan saya yang janjikan, Allah gitu. Itu kan tidak kelihatan sekarang. Makanya Nabi Soleh, Nabi Nuh itu ketika ngomong sama umatnya, bagaimana pendapatmu jika aku ini dikasih Allah rahmat darinya, petunjuk darinya, dan aku berikan kepada kamu, tetapi rahmat petunjuk itu disamarkan di matamu, gitu kan? Anuzimukumuha, masa aku mau memaksa kamu menerimanya, wa antum laha karihun, sementara kamu terhadap kebenaran itu tidak suka. Kan itu. Terus itulah tidak senang, lambe gopel, iya kan? Tahajud itu tidak enak loh, memang kemulan suruh bangun. Jamaah 5 waktu itu tidak enak, memang mengganggu kerjaan. Sedekah itu ya tidak enak, mengurangi harta. Nah, ketidakenaan itu yang tadi disebut, bagaimana kami akan memaksa kamu terhadap senang kebenaran, sementara kebenaran itu baiknya itu disamarkan ada sampean. Nah, karena itu sampean tak ajak, sudahlah, ayo senang beneran, paksa diri kita untuk senang. Meskipun sekarang misalnya belum bisa senang, memaksa diri. Benar ini. Saya mengajak ini, kita
Kalau Ramadan ini diberi kesempatan umur sampai hari raya, berarti tersisa paling banter 12 hari lagi. Saya tadi pagi tanya, coba lihat tanggalan tersisa berapa, sudah dapat berapa hari kita. 17, masa kok cepet? Serasa jangan dapat 17 dulu itu. Karena yang kita dapatkan belum seberapa. Ya tuh, jadi ayo istilah. Sampai ketika memasuki gerbang SPMA itu, pola pikirnya itu sudah harus berubah dengan orang di luar situ. Gitu. Maksud saya begitu Pak. Orang di luar situ itu tidak terlalu gandrung, tidak terlalu gerangsang, tidak terlalu yarju dalam bahasa Arab itu, tidak terlalu berharap banget gitu loh. Bahkan keyakinannya pun ya sekedar diberitahu kalau nanti akhirat itu ada, iya deh percaya, that's all, itu aja. Sampai tak aja ketika masuk gerbang ini, itu mindsetnya itu sudah berubah total. Berubah gimana Mas Nabi? Seberat apapun masalah saya di luar gerbang itu, tidak ada apa-apanya dibanding masalah yang akan saya hadapi jika nanti malam saya sebelum tidur dicabut nyawa saya dan saya belum diampuni dosaku dan saya ternyata sanggupku masih kurang. Jadi meskipun saya ini sekarang tidak punya uang untuk kontrakan, saya tidak punya uang untuk nyekolahkan anak, itu masalah besar ya. Dan tidak ada yang mengatakan bahwa itu masalah kecil, gampang, enteng, tidak, saya tidak mengatakan itu. Tapi jika dibanding dengan masalah sewaktu-waktu saya dipanggil Allah dan belum tobat, sewaktu-waktu dipanggil Allah ternyata sangunya kurang kuat, itu masalah yang tadi tidak ada apa-apanya. Ya, kalau misalnya kita nggak punya uang untuk kontrakan, kita masih bisa lah jungkir balik utang atau pinjam teman. Tapi kalau di sana kurang, sama mau teriak ke siapa? Mau teriak ke siapa? Itulah. Kalau sekarang misalnya ada tanggungan kayak sekarang ini motornya TPU yang kemarin kecelakaan di Lumajang itulah masih ditahan polisi toh. Nah sehingga kita harus nego dengan keluarga yang korban, kita ngasih uang damai berapa dan lain sebagainya. Loh ketika kita berpikir itu kita masih bisa tuh, nggak punya uang kita cari-carikan dan kita akhirnya ya jungkir balik gitu untuk mendapatkan itu. Tapi ketika kita diancam bahwa kalau kita nggak segera minta ampun kita akan mendapat siksa di neraka, kita kadang kurang segreget ketika nanti itu motor atau iya. Nah ini yang harus kita pantik itu loh. Saya mau tanya nih, jangan sampai terjadi ya. Seandainya ini gitu loh. Ini apa? Anakmu kecelakaan atau anakmu sakit, sekarang masuk rumah sakit harus operasi sekarang. Sama itu cuma punya uang 100.000 dan tidak ada yang lain. Tapi dokter mengatakan ini harus operasi sekarang karena ada pembekuan darah di otak dan harus operasi otak, harganya 70 juta. Sama tidak punya. Apa yang sama lakukan? Kalau nggak gitu suami sampean atau istri sampean atau anak-anak mati, kira-kira sama apa lakukan? Sama akan jungkir balik entah gimana wis untuk mendapatkan 70 juta itu. Saya yakin. Dan biasanya dapat, entah itu jual ini, jual itu, utang sana, utang sini, biasanya dapat karena maksimal usaha sampean. Pikiran sama itu gini, wis engko masalah nyaur urusan buri kan gitu. Iya toh? Karena ancaman sakitnya anak, sakitnya istri, operasinya anak suami tadi itu nyata itu loh. Dokter yang ngomong juga nyata, sakitnya juga nyata. Kerasa itu. Tapi kalau yang ngomong itu adalah Allah, ancaman neraka,
Kamu kalau masih kayak gitu nanti kena mati masuk neraka misalnya. Tidak ada orang sampai jungkir balik lalu nyari. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa ya Pak? Kenapa? Karena Allah yang berfirman tidak kelihatan seperti dokter berfirman tadi. Karena sakit yang diderita juga nggak kelihatan, nggak kerasa. Yang diancamkan neraka tadi. Ya akhirnya usaha manusia kurang. Nggak semotot ketika itu tadi. Demikian pula masalah iming-iming. Iming-iming kalau misalnya, oh ini ada motor, misalnya yang jualan beli motor nih, murah ini, masuk ini harganya, mati-matian kita untuk kemudian agar deal itu. Nggak punya modal pun loh kita utang-utangkan, ya kan? Karena oh bisa jadi sampai begadang sampai malam itu mantengin bagaimana fluktuasi harga itu. Kenapa? Karena harganya nyata, labanya juga kerasa langsung. Tapi kalau tawaran tahajud, tawaran jamaah, tawaran ngaji, tawaran tadarus, itu pahalanya luar biasa, miliaran kali lipat dari dagangan sampean. Tetapi karena nggak kelihatan, masih nanti, nggak cash, ya sudah, nggak laku. Nah maksud saya, nggak laku itu orang di luar gerbang itu. Dulu SPMA itu kita diajarin Pak Guru Mokhtar untuk menanamkan betul nih keyakinan itu tadi, dunia akhirat tadi. Iya Mas Hendy. Kalau nggak kayak gitu kita akan selamanya sama ini nanti. Karena begini aja. Istilahnya Pak Yayan kemarin masih mending Gus. Kalau pelajaran itu masuk telinga kiri keluar telinga kanan, berarti ada lewat lah entah 1%, 2% nyantol di dalam. Lah ini enggak ya Gus, masuk telinga kiri keluar telinga kiri, mendal. Itu perumpamaan bagus. Karena memang di dalam Al-Quran manusia itu begitu. Ibarat lepok itu, ibarat api yang kalau istauqadanaro. Jadi ketika ditiup api itu Pak men, bediang, tahu bediang ya? Kalau ditiup nyala tuh api. Begitu yang niup tadi pergi, dia padam lagi. Nanti kalau ditiup lagi nyala lagi. Begitu udah gak ditiup, padam lagi. Pada saat zaman masuk gerbang ini, lalu ngaji bersama GG di SPMA, iman tuh nyala. Semangat akhirat tuh, giroh itu tinggi. Nah, begitu keluar lagi, redam lagi. Ini yang dimaksud dalam Al-Quran. Dan ini harusnya kita rubah loh. Karena apa? Gus Glory nggak mungkin selamanya ngawasi sampean kemanapun pergi. SPMA juga nggak mungkin dampingi. Maka masukkan itu ke dalam diri, supaya nyala itu tetap ada. Sehingga sampean menjalani Ramadan, entah misalnya Pak Leman nanti jadi kepala cabang SPMA Jember, Pak Min jadi kepala cabang SPMA Banyuwangi Posko mana, ya, Cakut misalnya jadi kepala cabang Papua. Cuma naminai Pak Nafi jadi kepala cabang daerah Gedangan. Ayo kawannya amin ya. Cak Mat meskipun jarang begitu datang langsung Gus saya mau memberikan cabang Kediri. Saya kusnudon terus pokoknya wis, tidak pernah saya suudon itu. Nah ini yang sekarang ini masalah berikan cabang gampang ya, tapi bagaimana menginternalisasikan ini loh, sehingga nanti itu sekarang sampean tak ajak untuk tahajud bareng masih sulit apa, besok itu sampean yang ngajak jamaah sampean itu. Nah gimana jamaah akan punya hiro kalau sampean sendiri belum punya hiro? Maka tanamkan ini. Rek aku nek engko dalu di pondok Allah, gak iso aku ngomong kat malaikat aku belum siap. Gak bisa kita. Gak bisa ngomong gitu. Sampean ngomong sama saya bisa ngomong gitu. Sama malaikat no.
non negotiable istilah. Tidak ada negosiasi. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nyawa itu kalau datang tidak bisa diakhirkan sedetik pun, tidak bisa dimajukan sedetik pun, tidak ada. Iya kalau wafat kemudian jamat, seperti misalnya Cak Is yang alhamdulillah husnul khotimah. Misalnya seperti Pak Budi yang alhamdulillah husnul khotimah. Lah kalau yang belum tentu gimana kita? Alhamdulillah kayak Pak Jumali husnul khotimah. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kita ini alhamdulillah di SPMA ini sudah dikasih contoh banyak dari saudara-saudara dekat kita yang mendahului kita. Jadi ini Pak Anwar. Kadang kita ini yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Satu, fenomena pertama kita itu merasa bahwa amal kita sudah baik. Padahal ciri ini adalah ciri orang yang akhsarina a'malan, orang yang paling rugi amalnya, orang yang merasa baik. Ciri kedua, kadang dia merasa nggak merasa baik, dia masih merasa kurang, tapi tidak ada upaya untuk baik. Ya, santai aja lah. Nah ini keliru juga. Dia nggak merasa sudah baik, sudah banyak, enggak. Dia merasa mungkin masih kurang, tetapi niatan, tekad, upaya ke arah situ untuk baik itu nggak terlalu jeda gitu loh, nggak terlalu jidat, karena terlalu santai di dalam mempersiapkan sangunya. Ini saya bicara sangu ini tidak hanya harta loh ya, seluruh. Kenapa? Karena hadis tadi siang itu menyatakan amal-amal kecil itu luar biasa banyak, dan itu bisa kita jumputi di perjalanan hidup kita. Sampean di dalam hadis tadi sebut melangkahkan kaki dari rumah, setiap langkah kaki menuju sini untuk jamaah masjid ini, itu dicatat satu tingkatan derajat dan satu dosa hilang. Di masa Rasulullah tadi disebutkan dalam riwayat Muslim, ada seorang yang izin untuk memindahkan rumahnya dekat Masjid Nabawi Madinah. Sama Rasulullah, aku dengar kok kamu kayaknya mau pindah rumah. Enggak ya Rasul, biar enggak ketinggalan sholat. Tidak usah. Kamu yang jauh tahu sekarang sudah aktif terus toh. Pertahankan keaktifanmu, karena setiap langkahmu itu jauh itu dihitung pahala terus tuh. Dihitung tingkatan derajat terus. Sama itu tidak punya harta pun. Karena kan biasanya sama mengeluhnya karena ekonomi. Sama kalau memang benar-benar nih manjada wajah, benar-benar jidan temen dalam mengumpulkan pahala. Lo sampean dari mana? Dari Kerobokan, dari Penati, dari Pamogan ke sana. Nyetar motor untuk jamaah sini. Itu dicatat pahala. Dicatat sangu. Gitu loh Pak Sobat. Iya. Dari Buana Raya sama Pak. Buana Raya. Dari Buana Raya ke sini kira-kira berapa kilo? Ada. Ya, jadi Allah ngasih peluang begitu banyak. Bahkan ketika kita tidak punya uang sekalipun, kata Allah, kamu tuh masih punya kesempatan untuk nabung amal. Nah, seringkali kita ini diliputi oleh persoalan yang seolah-olah paling berat di muka bumi, lalu melupakan peluang-peluang tadi itu. Rasulullah bilang, "Walikulli tahmidatin shadaqah." Setiap mulut ini mengucapkan alhamdulillah, sedekah. Walikulli tasbihatin, setiap mulut ini mengucapkan subhanallah, sedekah. Walikulli tahlilatin sedekah, setiap umat mengucapkan la ilaha illallah, sedekah. Walikulli takbiratin sedekah, dan setiap umat mulut ini mengucapkan Allahu Akbar, sedekah. Ada hadis lain menyatakan setiap ucapan baik itu sedekah. Sambil ngajak orang menyampaikan kebenaran ini kepada orang, sedekah. Artinya apa? Jangan kita menjadikan kondisi ekonomi kita sebagai kambing hitam atas tidak aktifnya kita di dalam mengejar rahmat Allah. Karena banyak peluang selain harta. Ada sahabat ini
ya Nabi kami iri sama siapa? Si fulan. Loh kenapa? Mereka loh ya Nabi sholat juga bareng sama kita, mereka juga ngaji bareng kita, dapat hadiah sholat, dapat pahala ini. Tapi mereka punya kelebihan ya Nabi. Kenapa? Karena mereka punya harta yang bisa disedekahkan. Nah, saya tidak punya. Oh, kamu masih punya, bisa kelebihan itu tadi. Mengaktifkan diri jamaah, menyampaikan dakwah dengan lebih semangat hiro, macam-macam tadi itu. Bahkan Rasulullah memberi contoh, seandainya kamu hanya menyingkirkan dahan yang melintang di jalan agar tidak menghalangi orang mukmin dalam beribadah, itu loh sudah dicatat sedekah dan pahala. Jadi ini saya ingin beri semangat ya bro ya, bahwa ayo kita jumputi sekecil apapun peluang sedekah ibadah itu, senyampang nyawa masih dikandung. Jangan pernah meremehkan pahala-pahala kecil, tapi juga jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Maka ini yang harus menjadi balancing kita, keseimbangan kita pada malam hari ini. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini, gak usah terlalu banyak. Saya ingin sampean mengamalkan betul itu ya. Jadi sudahlah, kalau persoalan hidup it is over and over and over again, itu akan terus ada meskipun sampean jadi presiden, tidak akan ada selesainya itu. Jadi jangan merasa bahwa wah andaikan aku gini mesti nggak begini. Nggak begitu, belum tentu. Jadi kadang kita merasa andaikan ini utang saya sudah terbayar, saya pasti akan begini. Itu kadang ya cuma ogorotkumu, hanya angan-angan ya, amaniu. Jadi ini yang harus tanamkan dulu, sehingga nanti kalau Allah memberi kelancaran rezeki, lalu kemudian hutang terbayar, kemudian ini, sama itu tidak lupa. Kenapa? Karena banyak orang begini, ya Allah hilangkanlah masalah ini dariku, tentu aku akan menjadi orang yang ahli ibadah dan bersyukur. Kan gitu. Ibaratkan orang yang di tengah lautan tiba-tiba ada ombak yang hampir menghancurkan kapal, lalu dia berjanji, ya Allah, jika aku nanti sampai selamat di daratan, maka aku akan menjadi orang yang ahli ibadah dan ahli bersyukur. Begitu wanajainahu, gitu kan, minal karbil adim tadi. Begitu kami selamatkan dia sampai daratan, kemudian mereka tiba-tiba menjadi orang yang lupa bersyukur. Karena apa? Karena tadi, nah sampean juga begitu. Ketika ada masalah semacam ini, tanamkan dulu dalam hati bahwa tadi yang saya sampaikan itu, bahwa ayo nyari ibtigha amardhatillah tadi. Sehingga ketika nanti betul dihilangkan masalah sampean, dilancarkan rezekinya, disaur hutangnya, sampean tuh nggak jadi orang yang lupa bersyukur, nggak lupa sama janjinya, gitu loh. Karena apa? Ketika ditimpa masalah pun sampean tetap tegar. Itu yang saya inginkan, dan ayo sekali lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah Gus Glory sedang ngajak enak ya, bukan ngajak nggak enak, ngajak enak. Karena toh sama nggak ikut Gus Glory ya tetap nggak enak ya. Jadi daripada kayak gitu, wes ayo ngajak enak, minimal menenangkan hati dengan itu. Ala inna bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, taat pada Allah, zikir pada Allah, hati kita akan tenang. Ya, ini manfaatkan. Ramadan tersisa berapa? 12 hari inilah. Biasanya Ramadan itulah rata-rata Rasulullah itu jarang 30 hari, rata-rata itu 29 hari. Nah, kalau ini sudah kita lalui 17 hari, berarti tersisa cuma 12 hari. Benar ya, semuanya ini saya nggak satu persatu karena saya emang sayang sakno itu. Zaman kalau nggak dapat peluang ini tuh eman banget. Karena di tengah manusia yang sedang berjumpalitan berebut kuasa dan harta, sampean tetap mencari nafkah, ya oke, jalan. Sembari itu manfaatkan peluang di bulan Ramadan ini. Yang belum khatam, ayo segera khataman. Yang kemarin jarang tahajud, ayo istilah, ayo paksa diri sampean.
Karena Allah menjanjikan begitu. Amin. Asa iyakuna asa iyyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah membangkitkan kamu di dalam maqaman mahmuda, derajat yang terpuji. Untuk orang siapa? Yang fatahajjat bihi nafilatan lak. Orang yang bertahajud di malam hari. Ciri orang beriman itu masih lagi adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Rusuk mereka, rusuk itu pinggang itu jauh dari pembaringan. Artinya apa? Tidurnya itu enggak ngorok-ngorok banget, enggak terlalu larut, enggak terlalu apa? Karena dia dikurangi untuk tahajud. Maka mereka punya sujud-sujud yang tawil, yang panjang. Ya, saya benar-benar ingin mengangkat sampean untuk ada dalam satu ritme, dalam satu gelombang, supaya kita nanti bersama dalam cahaya ketika di padang mahsyar akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah meridai kita, merahmati kita, memampukan kita untuk berjalan di derap langkah yang sama, di perahu yang sama, di dalam frame dan gelombang yang sama menuju ridha Allah dunia sampai akhirat nanti. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i minhum. Allahumma qina fi man hadayta wa qina min al-fitnati wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra. Tabaraka rabbana wa ta'ala laka alhamdu wa qadira astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum. Allahumma da'ana bala wa tahsina wa qina Rabbana natina wa inna firna wa zalimin rabbana la taj'alna fi qawmin zalimin. Allahumma arfa' darajatana fi dunya wal akhirah wa husnul khatimah. Allahumma sarif al-qulub, sarif qulubana, sarif qulubana. Allahumma nas'aluka al-rahmata. Rabbana amanna fi qulubina ma syahidin, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka mughfirun biyadika al-khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Rabbana taqabbal minna sidqan wa akhrijna muqaddatin sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Allahumma ftah lana bab rahmatika, Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi adadil qatril amtar wa bi adadil warahil ahjar wa bi adadil ramil bihar bi baqa ilahi mujid jabar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir li wa li akhi wa li ali wa azwaji wa dhurriyyati wa ashabi wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamna Rabbana afriq lana sabra wa tawafana muslimin. Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.